Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pelajaran yang kedua dari keluarganya Sayyidina Ali ini, sebagaimana yang lain, mertua itu bisa campur tangan dalam mengurus urusan rumah tangga anak-anaknya. Ini diriwayat di Sahih Bukhari ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengunjungi putri beliau dengan menantu beliau. Dilihat kok nggak ada, suaminya nggak ada. Ditanya, kemudian kata putri beliau, aku ada masalah dengan dia, dengan suami. Biasalah seperti itu. Dalam persoalan rumah tangga, ini sekelas anaknya orang yang paling bertakwa, anaknya Nabi, dengan Ali bin Abi Thalib, itu bisa bertengkar biasa aja. Dalam rumah tangga begitu biasa. Orang soleh bertengkar itu biasa, namanya berkeluarga. Jangan kemudian ada pertengkaran ini disebar-sebarkan. Ndaklah, biasa itu. Bahkan saya baca kayak Rafi bin Khadij, istrinya minta cerai, itu ya biasa aja juga sebagai manusia yang kadang lagi sumpek ya, lagi ada problem apa begitu. Nah, kemudian Sayyidina Ali ini marah kepada istri beliau dan kemudian keluar rumah. Jadi nggak mau di rumah sudah karena marah tadi. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang lain, ya, para sahabat yang lain, ya cari di mana Sayyidina Ali ini. Kemudian ternyata ada orang mengatakan, wahai Rasulullah, sekarang dia tengah tidur di masjid. Jadi mencari menantu beliau, Rasulullah datang ke masjid. Beliau mendatangi Sayyidina Ali yang sedang berbaring di masjid. Jangan dibayangkan masjidnya mewah seperti sekarang, ada AC-nya, ada karpetnya, enggak. Masjidnya itu alasnya tanah, pasir. Sehingga ya sedang duduk berbaring di pasir di masjid. Kemudian melihat ya ada pasir nempel di badan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kum Aba Turab, kum Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Abu Turab karena tadi tidur di tanah tadi, sehingga ada tanah nempel di badan Sayyidina Ali. Ini riwayat ya memberikan kita beberapa pelajaran. Pertama, suami marah itu biasa. Biasa ya. Saya lihat persoalannya. Kemudian beliau tidak memukuli istri. Tidak mukul istri. Apalagi sampai membunuh ya, yang kita baca berita di Kalimantan Timur. Barusan istri dan anaknya dibunuh. Padahal itu karena kelaparan, datang minta uang untuk belanja, dibunuh oleh suaminya. Alhamdulillah. Kondisi susahnya masyarakat bisa seperti itu. Beliau ini kondisinya, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini, kehidupannya memang sangat-sangat sederhana. Ya agak, kalau dibilang sekarang ya miskin lah. Tetapi ketika marah, beliau tidak main tangan. Yang dilakukan itu menenangkan hati, pergi. Dan perginya ke masjid. Bukan pergi ke wanita lain. Apalagi pergi ke diskotek menenangkan hati, tidak. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau lagi pusang kata orang sini, atau lagi hati ya sumpek dengan persoalan rumah tangga, cobalah ke masjid. Masjid, iktikaf atau apa begitu. Walaupun tadi ya, berbaring di tanah di lantai masjid. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, mertua itu juga tidak berlepas tangan ketika anaknya sudah dibawa lelaki lain. Ya sudahlah, tanggung jawab bagi si suami ndak. Beliau tetap nengok-nengok melihat kondisinya. Dan ketika ada persoalan, ya, mertua itu hendaknya mengupayakan islah. Kalau bisa damai. Ini yang dicontohkan Nabi.
Walaupun nanti di contoh berikutnya itu beliau ya ketika Siti Fatimah minta pembantu, beliau justru kasih amalan wirid. Nanti bisa kita ambil pelajaran di situ. Diupayakan damai, tidak kemudian melihat kondisi rumahnya kok misalnya miskin, kemudian memarahi istri lagi, kemudian dia jelekkan menantu, tidak. Beliau kemudian bahkan mencandai menantu beliau, yakni Sayyidina Ali, dengan mengatakan bangunlah wahai bapak tanah.